Ya, selamat siang Ibu Pina. Selamat siang Pak Henry. Ya, apa kabar Bu Pina hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Apa kabar? Ya, puji Tuhan kabar saya juga baik. Oke, Bu Pina, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Sapina sebelum Ibu melakukan proses coaching. Apakah boleh? Boleh Pak. Silakan. Ya, nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching, coach dan coachee, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik yang ada. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan apakah sudah mengajukan, nanti Ibu Pina sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang disampaikan pada saat melakukan coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa juga nanti sesuaikan dengan proses dan prinsip coaching, yaitu ada proses kemitraan, proses dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Ibu Pina ya? Iya, baik. Bu Pina, nanti ketika Ibu melakukan proses coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Hen. Baik. Dalam hal ini kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Wah, luar biasa. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ada 3 tadi ya. Pertama, kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dari 3 tadi, Bu, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti jadi kompetensi yang spesifik nih, yang ingin Ibu capai yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, nanti dalam proses coaching ini. Nah, kira-kira Bu Pina, indikator ketercapaian dari coaching ini nantinya apa ya Bu ya? Ya, jadi indikator yang akan ketercapaian dari hal ini yaitu adalah proses coaching. Ini sudah berlangsung, saya ingin coach saya dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi atau langkah dari masalah yang dialaminya. Oke, jadi indikator ketercapaiannya itu nanti ketika coach yang Ibu coach dapat mengembangkan kompetensi yang ingin dimilikinya ya untuk menemukan solusi atau langkah dari masalah yang dialaminya. Baik Bu Pina, terima kasih atas jawabannya dan nantinya selamat melakukan proses coaching. Silahkan menggunakan kesempatan tersebut dalam proses coaching dengan baik ya Bu Pina ya. Kemudian setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi untuk evaluasi ataupun untuk follow up tahap selanjutnya. Terima kasih Bu Pina. Terima kasih Pak Ya, Ben. mari selamat siang. Ya, selamat siang. Baik, selamat siang Pak Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu, dan selamat siang juga. Apa kabarnya Pak Saiful? Alhamdulillah baik, Bu Pina. Kalau Bu Pina? Alhamdulillah sehat juga Pak. Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan jadwal kita sudah tentukan kemarin akan melakukan proses coaching hari ini ya Pak ya. Nah, hari ini Bapak sudah siap? Insya Allah Bu, siap. Nah, dari perbincangan yang akan kita lakukan nanti, apa yang Bapak harapkan nantinya? Yang saya harapkan Bu, ke depannya saya ingin menemukan solusi dari masalah yang saya sedang hadapi ini. Baik, memangnya permasalahan Bapak apa ya Pak ya? Jadi Bu ya, begini, masalahnya itu terjadi di dalam kelas saya sendiri Bu, dengan murid saya tentunya. Kemudian saya ingin berbincang-bincang lebih luas sama Ibu. Baik, jadi permasalahannya Bapak yaitu Bapak mempunyai masalah dengan murid Bapak ya. Kalau boleh tahu permasalahan apa seperti yang Bapak hadapi Pak? Jadi begini Bu, di dalam kelas saya itu ada ketika jam pelajaran sedang berlangsung, saya perhatikan masih ada beberapa murid saya Bu yang merasa jenuh, terus tiba-tiba tidak fokus. Saya melihat itu dia merasa bahwa dia bosan Bu dengan pelajaran yang saya berikan. Jadi itu yang menjadi kendala saya saat ini Bu. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Kira-kira penyebabnya seperti apa ya sehingga bisa terjadi seperti itu Pak? Setelah saya pikir-pikir sih Bu,
Sepertinya pembelajaran saya yang saya lakukan mungkin kali Bu ya, mungkin pada saat proses saya memberikan materi itu monoton Bu. Jadi tidak berpihak kepada murid Ibu. Jadi itu mungkin yang membuat murid saya terjadi hal demikian. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kira-kira hal tersebut disebabkan oleh apa ya? Kalau dari yang saya pikirkan sekarang Bu ya, bisa jadi itu karena strategi saya yang kurang tepat atau belum tepat untuk murid saya. Kemudian belum memenuhi kebutuhan belajar murid saya Bu, sehingga mereka jenuh, kemudian membuat mereka bosan dengan pembelajaran yang saya ajarkan Bu. Jadi seperti itu ya Pak. Iya. Jadi Bapak belum melibatkan secara penuh murid-murid Bapak dalam pembelajaran. Kira-kira harapan Bapak terhadap murid-murid Bapak dalam mengikuti pembelajaran Bapak seperti apa Pak? Jadi harapan saya Bu untuk saat ini, saya pengen anak murid saya itu lebih aktif lagi Bu, lebih aktif ketika proses pembelajaran saya berikan atau saat proses pembelajaran itu berlangsung. Mereka itu bisa fokus, kemudian tidak melamun Bu, karena memang ada beberapa orang yang melamun pada saat saya belajar. Paling tidak Bu ya, pada saat proses pembelajaran itu, kalaupun tidak sepenuhnya aktif, paling tidak ketika saya bertanya dia bisa menggelengkan kepala, gitu Bu. Jadi seperti itu ya Pak, setidaknya anak-anak bisa memberikan respon yang baik. Betul. Pada saat Bapak memberi pelajaran. Nah, setelah Bapak mengetahui faktor tersebut, kira-kira bagaimana Bapak bisa mengatasi hal tersebut? Begini Bu, kalau sekarang yang terlintas di pikiran saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dan kemudian mungkin sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan menyediakan terlebih dahulu konten yang akan saya ajarkan Bu. Kemudian merancang proses dan produk yang akan dihasilkan, tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik ya, jadi pemikiran Bapak sangat luar biasa, di mana Bapak akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sebelum pembelajaran itu Bapak siapkan, Bapak memilih konten yang sesuai dengan materi yang akan Bapak ajarkan di dalam kelas. Kira-kira selain itu, apakah masih ada lagi Pak yang bisa Bapak lakukan? Jadi begini Bu, sepertinya akan lebih baik lagi jika saya menggunakan atau saya menerapkan PSE Bu, di mana sekali-kali saya akan menerapkan teknik kesadaran penuh dan juga melakukan ice breaking seperti pergerakan otot, kemudian supaya murid saya ini tidak jenuh dan bisa kembali fokus Bu. Luar biasa, idenya sangat bagus ya Pak ya. Nah, memang hal seperti itu yang sangat bagus untuk diterapkan dalam kelas, apalagi dalam proses pembelajaran kita. Kemudian kapan nih Pak kira-kira Bapak akan melaksanakan hal tersebut Pak? Insya Allah Bu, secepatnya Bu ya, setelah proses coaching ini selesai, di pertemuan selanjutnya mungkin sudah bisa saya laksanakan. Ya, sangat baik sekali ya Pak ya. Nah, apa komitmen Bapak setelah menyelesaikan masalah ini dan menerapkan metode yang Bapak jelaskan tadi? Nah, komitmen saya adalah melakukan hal tersebut dengan secara berkelanjutan Bu, secara terus-menerus dan konsisten tentunya Bu ya, sampai mungkin nanti saya lihat ada perubahan pada peserta didik saya Bu. Ya, jadi kemudian kalau Bapak terapkan hal tersebut, siapa saja yang akan membantu Bapak dalam proses ini? Kalau sekarang Bu, yang saya bisa berikan, yang saya bisa sampaikan, yang bisa membantu saya itu mungkin rekan sejawat, kemudian nantinya mungkin saya bisa libatkan juga orang tua murid, kemudian kepala sekolah. Berarti Bapak melakukannya secara berkolaborasi ya Pak ya. Nah, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya Pak? Nah, kalau tindak lanjutnya Bu, mungkin saya terus belajar Bu ya, dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat mengenai strategi atau metode mengajar yang lebih menarik, sehingga nanti
tercipta pembelajaran yang aman, kemudian nyaman Bu, dan menyenangkan bagi murid saya. Wah, luar biasa pemikirannya Bapak ya. Kemudian bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan atau berbincang-bincang saat ini Pak? Ya, dari perbincangan kita ini Bu ya, dari tadi sepanjang tadi ternyata Ibu melemparkan pertanyaan yang berbobot kepada saya, itu sangat menggali potensi saya Bu, dan akhirnya dari masalah saya menemukan solusinya Bu. Jadi saya sangat lega. Ternyata dari masalah yang saya hadapi ketika saya berbincang kepada orang lain, itu saya bisa menemukan solusinya Bu. Jadi perasaan saya saat ini sangat senang Bu, karena sudah menemukan solusi dari apa yang saya hadapi saat ini. Alhamdulillah, jika perbincangan ini Bapak rasakan sangat tenang, kemudian Bapak mendapatkan solusi dari apa yang Bapak harapkan. Ya, tidak terasa ya Pak ya, perbincangan ini kita sudah sampai pada akhir waktunya. Saya berharap bahwa Bapak bisa melakukan dengan baik. Kemudian saya doakan juga semua dilancarkan sampai dengan proses pembelajaran nanti Pak ya. Ya. Baik, tetap semangat Pak. Nanti sampai diterapkan di dalam kelas. Sampai bertemu lagi. Terima kasih Pak Saiful. Sama-sama Bu, terima kasih banyak Bu ya. Baik Pak, sama-sama. Ya, siang Bu Pina. Selamat siang Pak Hendrik. Ya, luar biasa ya. Jadi Ibu sudah melakukan proses coaching tadi. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Pina. Yang pertama, apakah tadi proses coaching telah berjalan dengan baik Ibu? Ya, Alhamdulillah tadi berjalan baik Pak. Ya, kemudian apa saja yang Ibu dapatkan setelah tadi Ibu melakukan proses coaching terkait dengan indikator ketercapaian begitu? Baik, jadi yang saya dapatkan adalah saya dapat melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian saya melakukan identifikasi, kemudian menanyakan aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coachee. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coachee untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Wah, luar biasa ya, berarti Ibu berhasil dari melaksanakan coachingnya. Jadi proses coaching yang Ibu gunakan memang tadi saya lihat sudah benar, sudah menggunakan alur tirta. Nah, setelah mengamati proses yang sudah Bu Pina lakukan dalam coaching tadi, ada beberapa catatan nih yang akan saya sampaikan. Boleh Bu Pina? Boleh Pak, silakan ya, Pak. Jadi tadi ketika Ibu melakukan proses coaching yang saya amati, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, itu yang pertama. Sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu juga sudah mengarahkan coachee menemukan aksi rencana yang sebaiknya dilakukan, dan Ibu juga sudah membantu coachee menemukan rasa tanggung jawab kepada diri coachee sendiri agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi juga ya saya amati, Ibu Pina sangat fokus ya dengan kegiatan coachee, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi proses atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, Bu Pina, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching di hari-hari selanjutnya? Ya, jadi proses yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai alur tirta, kemudian pada proses coaching, sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching, hasilnya akan lebih baik lagi Pak. Wah, luar biasa, saya nggak sabar nih dengan nanti cerita Bu Pina selanjutnya. Jadi Ibu ingin mempelajari lebih dalam ya, dan ya tentang alur tirta pada proses coaching selanjutnya, sehingga ketika nanti Ibu melakukan kegiatan coaching, kembali hasilnya akan lebih baik lagi. Iya, baik Ibu, jadi Ibu ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika Ibu melakukan kegiatan coaching, kembali hasilnya akan lebih baik lagi. Iya. Ya, terima kasih Bu Pina sudah melakukan proses coaching hari ini, dan prosesnya luar biasa juga hari ini. Terus kembangkan agar kedepannya Ibu boleh melakukan proses coaching secara maksimal kembali. Terima kasih Pak Hen. Ya, terima kasih Bu Pina. Ya, sama-sama Pak. Baik, selamat siang. Selamat siang Pak.